Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul belajar bersama dengan media online dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga kunjung kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya min hadza yaum ila yaumil qiyamah. Langsung saja di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ani, Mbak Rini dan saya sendiri Toha. Di sini kami akan sedikit belajar bersama yang bertemakan mengenai pembelajaran PAI berbasis presentasi multimedia, yang mana akan dijelaskan yang pertama yaitu oleh Mbak Ani, yang kedua nanti oleh Mbak Rini, yang terakhir yaitu saya sendiri. Langsung saja untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, karena hari ini hari Jumat dan saya ingin Jumatan, maka hari kita persingkat saja. Yang langsung kita awali saja. Yang pertama yaitu mengenai pembahasan konsep multimedia yang akan dijelaskan oleh Mbak Ani. Ya, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang konsep multimedia. Media merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media dapat berupa suatu bahan hardware maupun software. Lalu konsep multimedia didefinisikan oleh Havos sebagai suatu sistem komputer yang terdiri dari hardware dan software yang memberikan kemudahan untuk menggabungkan gambar, video, fotografi, grafik, dan animasi dengan suara, teks, dan data yang dikendalikan dengan program komputer. Sejalan dengan hal tersebut, Thomson mendefinisikan multimedia sebagai suatu sistem yang menggabungkan gambar, video, animasi, suara secara interaktif. Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan, maka dapat dirangkum bahwa ada kesamaan teknologi multimedia merangkum berbagai media dalam satu software pembelajaran yang interaktif. Multimedia secara umum merupakan kombinasi 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Multimedia merupakan alat yang menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen multimedia terdiri dari beberapa asas, yaitu yang pertama ada isi kandungan. Ini berisi tentang pengetahuan, konsep, ide, cerita atau permainan. Dan yang kedua yaitu ada fitur. Fitur yaitu ciri-ciri khas interaktif atau keupayaan produk itu memilikinya. Yang ketiga yaitu ada struktur, yaitu bagaimana isi kandungan dan fitur yang diorganisasikan bagi mencipta satu sistem multimedia interaktif. Dan yang terakhir adalah kawalan berfungsi, satu cara bagaimana pengguna mengawal produk dan bagaimana produk itu bertindak balas kepada pengguna. Selanjutnya ada objek multimedia. Multimedia oleh Aristohadistopo diartikan sebagai kombinasi dari macam-macam objek multimedia, yaitu teks, image, animasi, audio, video, dan link interaktif untuk menyajikan informasi. Multimedia terdiri dari beberapa objek,
yaitu teks, selanjutnya image atau grafik, terus yang selanjutnya ada animasi, audio, video, dan link interaktif. Yang pertama yaitu ada teks. Teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis multimedia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan hypertext, auto hypertext, text style, import text, dan export text. Terus yang kedua itu ada image. Secara umum, image atau grafik berarti gambar tetap seperti foto dan gambar. Terus yang ketiga ada animasi. Animasi berarti gerakan image atau video seperti gerakan orang yang melakukan suatu kegiatan dan lain-lain. Terus yang selanjutnya ada audio dan video. Penyajian audio merupakan cara lain untuk lebih memperjelas pengertian suatu informasi. Contohnya, narasi merupakan kelengkapan dari penjelasan yang dilihat melalui video. Suara dapat lebih menjelaskan karakteristik suatu gambar. Misalnya, musik dan suara efek atau sound effect. Terus yang selanjutnya yaitu ada mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multimedia, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rini Puri Rahayu. Oke, selanjutnya yaitu subbab B, pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multimedia. Dalam proses belajar mengajar, pendidikan agama Islam tentunya dibutuhkan suatu alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih mudah diterima oleh siswa. Alat bantu pembelajaran itulah yang banyak disebut sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan saat ini tidak terbatas hanya papan tulis, alat praktikum dan buku-buku pelajaran, tetapi telah berkembang menggunakan sarana yang lebih mudah. Dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang, misalnya dalam teknologi komunikasi dan informasi pada saat ini, media pembelajaran memiliki posisi sentral dalam proses belajar dan bukan semata-mata sebagai alat bantu. Komputer sebagai salah satu media pembelajaran telah banyak dikembangkan oleh para pendidik untuk menjadi media pembelajaran yang efektif. Dengan komputer dapat ditampilkan materi pelajaran dalam bentuk tulisan, gambar, suara, atau gambar bergerak, film yang dapat membantu siswa lebih memahami materi pembelajaran tersebut. Media pembelajaran harus mampu menghadirkan beberapa bentuk materi pembelajaran seperti teks, gambar, animasi, suara, video, dan simulasi kejadian nyata dalam satu bentuk atau satu wadah program agar lebih mudah digunakan dan membuat materi pembelajaran tersebut mudah dipahami. Media pembelajaran berbasis multimedia atau menggunakan banyak media dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan mudah, menarik, dan dapat membuat siswa merasakan kejadian nyata melalui simulasi. Media pembelajaran yang menggunakan banyak media dikenal sebagai media pembelajaran berbasis multimedia. Dapat dibuat menggunakan banyak perangkat lunak yang dapat untuk mengolah teks seperti Microsoft Office Family atau Notepad, mengolah gambar seperti Corel Draw, Microsoft Visio, Adobe Photoshop, dan lain-lain.
Multimedia pembelajaran interaktif pendidikan agama Islam diciptakan untuk mempermudah pemahaman siswa dalam mempelajari pembelajaran pendidikan agama Islam, terutama pemahaman tentang pembelajaran gerakan sholat. Konsep gerak yang abstrak divisualisasikan oleh komputer melalui animasi yang dibuat dengan makromedia flash. Hasil animasi tersebut dikolaborasikan dengan gambar, musik, dan teks. Kombinasi dari beberapa media tersebut membuat tampilan program menjadi lebih menarik. Dengan tampilan yang menarik dan visualisasi yang kejadian abstrak, membuat pengguna akan lebih tertarik mempelajari materi dalam program. Program ini merupakan hasil eksekusi dari file yang dibuat dengan makromedia flash MX, sehingga program aplikasi ini berukuran file kecil karena animasi dan gambar hasil eksekusi flash berformat vektor. Program multimedia pembelajaran interaktif ini diharapkan menjadi media pembelajaran mandiri. Tetapi karena narasi belum digabungkan dalam program ini, membuat program ini masih membutuhkan guru untuk sedikit menjelaskan atau menerangkan tentang program dan isinya. Selain itu, tidak adanya tombol untuk menghidupkan atau mematikan suara, maka membuat suara hanya dapat dikendalikan melalui speaker komputer. Subbab selanjutnya yaitu yang C, penggunaan PowerPoint sebagai media presentasi, dan yang D, kelebihan menggunakan aplikasi multimedia presentasi yang akan dijelaskan oleh Toha Nurhana. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh Mbak Ani dan Mbak Rini. Di sini kami akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu poin C mengenai penggunaan PowerPoint sebagai media presentasi. Program PowerPoint itu adalah salah satu software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia yang sangat menarik dan mudah dalam media pembuatannya. Karena pembuatan yang relatif mudah itu, sehingga kita itu bisa merancang sesuai dengan kesukaan kita sendiri, sehingga seorang siswa atau teman-teman yang kita presentasikan itu bisa memahami apa yang kita buat tadi. Di sini dalam PowerPoint ini dapat digunakan melalui beberapa tipe. Kalau di sini saya mendapatkan ada 3 tipe. Yang pertama yaitu tipe diantaranya itu personal presentasi, yang kedua yaitu stand alone, yang ketiga yaitu web based. Yaitu yang pertama mengenai personal presentasi. Pada umumnya PowerPoint itu digunakan untuk presentasi dalam kelas, yaitu learning. Nah, biasanya untuk PowerPoint itu kan umumnya digunakan untuk media pembelajaran di kelas, yaitu untuk memahamkan siswa. Biasanya itu PowerPoint bersifat singkat, yang mana di situ bisa menggabungkan antara musik, gambar, dan video, sehingga seorang siswa itu bisa mudah memahaminya. Yang selanjutnya yaitu mengenai poin yang PowerPoint yang melalui tipe kedua, yaitu stand alone. Dari pada pola penyajian ini, PowerPoint dapat dirancang khusus untuk pembelajaran individual yang bersifat interaktif, meskipun kadang interaktifnya tidak terlalu tinggi. Namun PowerPoint mampu menampilkan flashback yang sudah diprogram. Yang ketiga yaitu web based. Pada pola web based ini, PowerPoint dapat diformat menjadi web, sehingga program yang muncul berupa browser yang dapat menampilkan internet. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fasilitas PowerPoint yang untuk mempublishing hasil pekerjaan menjadi web, sehingga dari PowerPoint itu bisa diakses dalam web, yang bisa dimana diubah, yang telah membuat software tersebut bisa diubah menjadi file PowerPoint menjadi file Excel atau file SPF, sehingga dengan eksekusi tersebut program presentasi aman dari pencitraan dan manipulasi karena tidak dapat dimodifikasi dan untuk file yang lebih kecil.
yang itulah salah satu dari ketiga tipe PowerPoint tersebut. Yang selanjutnya yaitu dari pembahasan terakhir itu mengenai kelebihan menggunakan aplikasi multimedia presentasi. Di sini sangat banyak sekali kelebihan menggunakan aplikasi multimedia presentasi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit, yaitu diantaranya ada 12. Kalau saya menemukan itu ada 12. Adapun kelebihan atau keuntungan dalam menggunakan multimedia interaktif dalam media pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama diantaranya menggunakan media yang relatif murah. Jadi untuk penggunaan PowerPoint itu tidak membutuhkan biaya yang sangat banyak, yaitu cukup relatif murah dan mudah. Yang selanjutnya yaitu sistem belajaran lebih kreatif, inovatif, dan interaktif. Yang ketiga itu pendidikan akan tuntut lebih kreatif dan mencari bahan pembelajaran. Pendidik itu akan dituntut menjadi mandiri, lebih bisa untuk mencari bahan untuk PowerPoint tersebut. Yang keempat yaitu mampu menggabungkan antara mana teks, video, dan musik sehingga di mana situ mudah untuk memahamkan seorang siswa. Yang selanjutnya yaitu menambah motivasi belajar peserta didik selama proses pembelajaran. Di situ dalam PowerPoint itu terdapat motivasi sehingga karena tidak ribet sehingga sangat ringkas tapi mudah memvisualisasi materi yang sulit untuk diterangkan hanya sekedar dengan penjelasan atau program profesional. Di dalam PowerPoint itu kan biasanya terdapat singkat-singkatan. Nah, di situ disingkat, kemudian seorang gurunya bisa menjelaskan dari singkatan tersebut sehingga dalam penyingkatan tersebut kita mudah untuk mengambil atau memahaminya. Nah, sejarahnya melatih peserta didik lebih mandiri dan mendapatkan pengetahuan. Nah, dari PowerPoint kan itu tadi kan ada singkatan atau ringkasan-ringkasan tersebut sehingga menekan atau membuat siswa itu lebih memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya tersebut. Nah, selanjutnya dapat meningkatkan daya tarik perhatian peserta didik. Nah, karena multimedia PowerPoint itu kan sangat unik, beda dengan yang sebelum-sebelumnya belum ada, ya, bisa membuat daya tarik suka belajar tersebut. Nah, selanjutnya itu penggunaan mudah dan fleksibel serta penyajian materi dapat dibuat dirancang, yaitu sangat mudah untuk membuat PowerPoint tersebut. Yang selanjutnya yaitu penggunaan yang dapat digunakan secara individu. Dari PowerPoint itu kan bisa biasanya kan kalau kita presentasi kan ada yang menggunakan PowerPoint, kita itu bisa minta filenya dari guru, yaitu bisa lewat HP atau flash disk atau dikirim di grup kelas, itu bisa kita simpan dan kita gunakan untuk belajar individual sehingga kita bisa mudah untuk belajar tersebut. Yang terakhir yaitu pembelajaran dapat diulang-ulang sehingga dapat menghemat waktu serta lebih efisien. Nah, karena PowerPoint itu bersifat file, itu bisa disimpan sehingga jika kita itu ingin belajar, kita bisa membukanya lagi tanpa harus ribet mencari guru atau mengulangnya lagi. Sehingga untuk mengulangnya cukup kita buka file dan kita baca dan kita telaah. Itulah kemudahan dan kelebihan dari presentasi PowerPoint. Yang cukup sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan kita tutup bersama. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.